Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam. Mulai dari bahasa, adat istiadat, bahkan kearifan lokalnya sekalipun, tiap daerah yang bertetangga pun berbeda-beda. Olehnya itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di negara yang dominan penduduknya menganut ajaran Islam, sudah sepantasnya kita untuk senantiasa menjadi contoh, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Nah, muncullah pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa menjadi umat-umat yang bisa memberikan contoh dan manfaat terhadap manusia, terhadap sahabat teman kita yang lain? Nah, jawabannya tentu ada pada dalam Al-Quran. Mari kita buka Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Di dalam ayat ini Allah dengan tegas mengatakan bahwa kami telah menciptakan kalian itu sebagai ummatan wasatan. Nah, muncul kembali pertanyaan, apa yang dimaksud dengan wasatan? Wasatan itu, ya, jika kita buka tafsir-tafsir, ya tentu tafsir masa kini, ya tafsir kontemporer, ya wasatan itu artinya ibarat dua ujung, kita berada di tengah. Nah, artinya ketika seseorang itu mengaku umat wasatan, dia ketika ingin memberikan manfaat, dia harus bersifat adil. Nah, ini satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa ketika kita ingin bermanfaat kepada seluruh manusia, maka kita harus berlaku adil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adil itu sulit sebenarnya, sulit banget. Ya, apalagi jika kita tinggal di tempat-tempat yang orang egonya beda-beda, pemikirannya beda-beda. Inilah gunanya kita menggunakan istilah wasatiyah di dalam Indonesia. Wasatan jika dinisbahkan ke dalam bahasa Arab artinya wasatiyah. Wasatiyah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berarti moderat. Olehnya itu, ketika kita ingin adil, ketika kita ingin bermanfaat kepada seluruh manusia, terkhusus yang ada di Indonesia, marilah kita hidup beragama, moderasi beragama yang dibungkus dengan nilai-nilai nasionalisme. Bagaimana caranya moderasi beragama itu dihiasi dengan bingkai nasionalisme? Adalah dengan cara kita mengajarkan dan mengaplikasikan akhlak-akhlak terpuji. Apakah akhlak terpuji itu? Ya, tentu di dalam akhlak tasawuf dijelaskan bahwa ada yang dinamakan dengan akhlak tasamuh, ada yang dinamakan dengan akhlak tafamuh, dan ada yang dinamakan dengan akhlak ta'awun. Tasamuh itu adalah saling menghargai, tafahum itu adalah saling memahami, dan ta'awun itu adalah sifat untuk saling tolong-menolong. Makanya ketika ada orang yang mengaku moderat dalam beragama, maka dia harus bisa menjunjung tinggi sifat saling memahami, saling menghargai. Ya, perbedaan pilihan itu adalah sesuatu hal yang wajar, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan itu sekali lagi adalah hal yang wajar. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perbedaan antar umatku itu rahmat. Ya, makanya ketika kita berbeda pendapat itu adalah sebuah rahmat. Ya, sehingga Syekh Nur Salim Nuh mengatakan bahwa yang dinamakan dengan ikhtilafu ummati rahmah, rahmat yang dimaksud oleh Nabi itu adalah kelonggaran bagi umat Islam. Ya, tiap tempat, tiap daerah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kita tidak harus menyamakan kondisi Indonesia dan Arab Saudi, itu beda. Makanya ketika orang berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat, umat Nabi berbeda pendapat, itu merupakan rahmat sebagai kelonggaran dan kemudahan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam buku yang ditulis oleh
Prof. Dr. Yusuf Qaradawi pada buku Al-Halam wal Haram fil Islam. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa al-aslu fil asya'i lil ibaha hatta yadullu dalilu li tahrimi. Pemikiran orang yang mengaku moderat adalah mereka yang berpikir bahwa ketika ada tradisi, ketika ada adat, dia tidak mencari apa dalil yang menghalalkannya, tetapi dia mencari apa dalil yang mengharamkannya. Makanya ketika seseorang itu berpikir moderat, ketika seseorang itu mengaplikasikan moderasi beragama ini dalam kehidupan nasionalisme, dia akan memancarkan kehidupan aura-aura positif. Ketika dia memancarkan aura positif, maka dia akan mengaplikasikan dengan yang namanya ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.